Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Mengawali renungan kita pada malam hari ini, saya mau mengajak kita untuk mengingat sebuah lagu yang cukup lawas, sebuah lagu dari Nicky Astria yang berjudul Dunia Ini Panggung Sandiwara. Jadi dari baitnya atau dari liriknya mengatakan begini, setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar, ada peran pura-pura. Tapi di refnya dikatakan, mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak, peran yang bikin terbahak-bahak, peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh dengan peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Dan mengapa kita bersandiwara? Sekali lagi ditanyakan, mengapa kita bersandiwara? Lagu ini ketika saya dengarkan begitu menggambarkan kehidupan dunia. Baik saat lagu ini diciptakan maupun dunia saat ini. Bahwa tidak jarang orang-orang di luar sana, manusia di luar sana, ketika dia memainkan peranannya, ketika dia menjalani kehidupannya, dia berpura-pura. Ada yang memang wajar-wajar saja kehidupannya. Ada yang memang di depannya atau di khalayak ramai dia menampilkan peranan yang membuat orang tertawa terbahak-bahak, tapi di belakang dia bersedih. Atau ada orang yang menghadirkan peranan di depan, kemudian penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kebaikan. Tapi sebaliknya, di balik semua peranan yang dia tampilkan di depan, dia kemudian melakukan hal yang sebaliknya dalam kehidupannya sehari-hari. Inilah yang hendaknya saya rasa digambarkan dari kehidupan atau gambaran lagu ini hadir gitu, bahwa setiap manusia seringkali memainkan peranannya begitu epik, begitu luar biasa, dan hanya ditampilkan di khalayak ramai, tidak kemudian benar-benar diaplikasikan, tidak kemudian benar-benar menjadi kehidupan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Atau kalau bisa kita pinjam istilah zaman sekarang, manusia seringkali hanya gimmick semata. Manusia hanya kemudian menampilkan apa yang baik, apa yang disukai oleh kebanyakan orang, tapi tidak benar-benar menampilkan dirinya seutuhnya. Dirinya yang harusnya benar-benar memerankan peranan sebagai pengikut Kristus. Dan inilah yang mau digambarkan dalam bacaan kita pada malam hari ini, bahwa ketika Yesus mengecam orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat, Yesus mau mengecam bukan tentang jabatan mereka sebagai orang Farisi atau ahli Taurat, tapi tentang peranan mereka yang hadir di tengah-tengah jemaat, yang hadir di tengah-tengah orang banyak, menyatakan, oh begini loh hukum Taurat. Mereka melakukan hal-hal yang mereka rasa baik, mereka anggap baik, hanya untuk menampilkan bahwa oh ini loh gitu. Tapi sejujurnya mereka tidak benar-benar melakukan hal tersebut. Dan akhirnya kemunafikan mereka, kepura-puraan mereka tersebut membawa diri mereka pada keberdosaan, dan akhirnya membuat orang lain pun berdosa gitu. Karena mereka tidak benar-benar melakukan, tidak benar-benar atau sungguh-sungguh mentaati apa yang mereka pelajari, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka ajarkan kepada orang banyak gitu. Karena ahli Taurat, orang-orang Farisi ini tentu sudah sangat pasti mengenal, mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Karena mereka ahli Taurat, mereka tahu apa yang Tuhan kehendaki. Dan ketika mereka tahu, mereka mengajarkan itu kepada orang-orang, lalu mereka tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, maka Yesus mau mengatakan kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Dan
tegas sekali dikatakan oleh Yesus dalam bacaan kita, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Mereka menjadi penghalang, mereka menjadi orang yang merasa bahwa diri paling benar, begitu. Sehingga seringkali apa yang mereka ajarkan sungguh sangat bertolak belakang dengan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga mereka kemudian menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang melihatnya. Ketika orang-orang banyak melihat bahwa mereka tidak hidup penuh dengan cinta kasih, lalu mereka mengajarkan cinta kasih, itu sendiri menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar mereka. Gitu. Lalu hal kedua, di ayat yang ke-14, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Mereka menampilkan kehidupan yang saleh, mereka menampilkan bahwa ini sebagai ahli Taurat, sebagai orang Farisi, beginilah caranya berdoa. Tapi doa mereka bukan doa yang penuh dengan ketulusan. Mereka hanya ingin mendapatkan prestis, mendapatkan bahwa mereka adalah ahli Taurat. Mereka orang-orang yang pandai dalam berdoa. Tapi tidak ada ketulusan di dalam setiap doa dan permohonan mereka. Dan bukan inilah yang Tuhan kehendaki. Bahwa ketika mereka berdoa, ketika mereka memohon kepada Tuhan, maka lakukanlah itu yang terbaik. Lakukanlah itu penuh dengan ketulusan. Lakukanlah itu penuh dengan dedikasi bahwa kita hendak memohon kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan. Lalu di ayat yang ke-15, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi orang-orang Farisi ini hanya fokus pada menggambarkan atau hanya fokus untuk mencari atau mengajak orang untuk masuk sebagai pengikut Kristus misalnya. Tapi kehidupan mereka setelahnya, kehidupan mereka setelah menjadi pengikut Kristus tidak kemudian dituntun. Ini tanggung jawab yang penuh ketika kita memanggil orang, ketika kita menyatakan bahwa ayo masuk Kristen misalnya begitu. Tapi kita kemudian tidak menjadi orang Kristen yang baik. Tidak menggambarkan wajah atau cerminan Kristus yang penuh dengan cinta kasih. Kita hanya sibuk mencari, kamu harus masuk Kristen. Kamu masuk ke agama saya gitu. Tapi kita tidak benar-benar melakukan, tidak benar-benar mencerminkan apa yang menjadi gambaran sebagai pengikut Kristus. Gitu. Jadi gambaran kemunafikan ini seringkali juga masih terjadi dalam kehidupan kita saat ini sebagai manusia. Saya yakin percaya ibu bapak saudara sekalian bukan orang-orang yang demikian. Tapi orang-orang di luar sana yang masih hidup dengan kemunafikan tersebut kiranya tersadarkan lewat setiap kita yang benar-benar melakukan firman Tuhan dengan penuh ketulusan. Firman Tuhan ketika kita tahu kita bukan seperti orang-orang Farisi yang justru menjadi batu sandungan bagi orang lain, yang kemudian menutup sendiri pintu-pintu kerajaan sorga seperti di ayat yang ke-13. Kita juga bukan orang-orang yang justru menarik keuntungan atau berusaha untuk kemudian mengelabui orang-orang di sekitar kita dengan menampilkan sisi yang terbaik di depan orang banyak, padahal bukan itu yang benar-benar kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terlebih-lebih lagi kita bukan orang-orang Kristen yang gigih untuk
istilahnya mungkin kalau saya boleh pinjam, mencari jiwa, tapi tidak benar-benar menjadi pengikut Kristus yang mencerminkan wajah Kristus melalui wajah kita bagi sesama. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian, kita hidup dengan setia belajar dan taat melakukan firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan renungan ini, ketika kita membaca Alkitab, ketika kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, mari bersama berupaya semaksimal mungkin, berupaya yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk mentaati, untuk benar-benar setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadilah orang-orang Kristen yang benar-benar mencerminkan wajah Kristus lewat kehidupan kita sehari-hari. Jadilah saksinya dimanapun kita berada, dan jangan menjadi orang-orang yang munafik, menjadi orang-orang yang terus bersandiwara, menggunakan topeng, dan tidak menghadirkan kehidupan yang selaras antara apa yang kita tampilkan di depan orang banyak dengan apa yang kita tampilkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Teruslah berjalan dalam kasih Tuhan, hadirkan wajahnya kepada sesama kita. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.